Selamat malam, saya Kianas Mawinata, dan selamat datang di Kianas Mawinata Talks. Mereka adalah band muda asal Malang yang kian hari semakin digemari oleh anak milenial di seluruh Indonesia. Mereka juga pernah memenangkan beberapa penghargaan dan mendapatkan nominasi Anugerah Musik Indonesia. Ya, ini dia. Mari kita sambut Koldiak. Find it true, there was no reason to validate my thought, 'cause every time I look at you, I know I was pretending. Just realize that you are so perfect. Baby, you are perfect. Lately, I don't want to realize it. You get a better face. Even running faithful for it. I can keep running from it. I can keep running from it. It's all the way, baby. Let me love you. I can keep running from it. I can keep running from it. It's all the way, baby. Let me love you. Halo, selamat malam Bang Sambada, Bang Dery. Gimana kabarnya nih? Hai. Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kiano gimana? Alhamdulillah baik juga. Koldiak ini kan ya, waktu itu Kiano baru-baru ini pas lagi ke kereta bandara tahun lalu, sempat ngedengerin lagu. Ini lagu apa ya waktu itu ya? Ternyata itu lagunya Koldiak. Dia rasanya kayak catchy banget, kayak pernah denger, tapi nggak pernah denger. Itu gimana sih kok lagunya bisa kayak Jadi javu. dari dengernya aja udah ngerasa kayak menarik sekali gitu rasanya. Di kereta waktu Badara ya. Beberapa orang gitu. emang tahu kita juga dari media-media kayak gitu sih. Ada yang dari Dari TVC, supermarket. iya. Kan di supermarket ada tuh sekarang suka nge-play lagu-lagu baru, band-band indie segala macam. Banyak juga yang tahu di situ. Dan akhirnya kan juga berhasil nonton Koldiak secara langsung di Samaraga. Oh iya, Samaraga. Itu nonton di Pasfest. ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya ya kalau dia kan itu lagunya enak-enak banget ya. Orang kan pengen tahu ini siapa sih bandnya, dan kalau ada orang nanya how do you describe sih Koldiak itu seperti apa? Describe. Koldiak tuh memang dari dulu awal kita jalan tuh di tahun 2016. Oh iya. 16. Kita rilis album pertama di 2016. Kita kan band dari daerah ya, maksudnya jauh dari pusat industri musik di Jakarta gitu. Kita berkembang di daerah segala macem. Di tahun 2017-18 tuh orang udah mulai ngeh nih ada Koldiak nih. Mungkin karena ada digital streaming platform yang orang-orang udah mulai akses berbayar semua, udah mulai mau bayar gitu untuk dengerin musik. Akhirnya orang-orang mulai ngeh tuh ada band namanya Koldiak. Cuman orang-orang masih ngira Koldiak tuh band Jakarta atau band luar gitu istilahnya. Jadi mereka nggak tahu kalau Koldiak tuh band dari Malang. Jadi itu yang bikin kita juga akhirnya sadar bahwa ternyata identitas kedaerahan ini tuh bisa bikin cool factornya lebih gitu. Ya. Orang nggak nyangka kalau misalkan Koldiak dari Malang. Itu kenapa kita udah sign sama label, sama Juni Records, kita tetap stay di Malang untuk orang biar makin tahu kalau musik kayak gini tuh Koldiak akhirnya di Malang, dan di Malang juga banyak hal-hal yang keren untuk bisa dieksplor. Siapa tahu kota Malang dan daerah-daerah lainnya di pelosok Indonesia bisa punya semangat yang sama gitu akhirnya. Dari Malang ya, berarti wah loh. Ini band anak Malang yang akhirnya bisa go nasional gini. Dan kenapa lagu-lagunya pakai bahasa Inggris ya? Ini emang udah mempersiapkan buat go internasional atau gimana? Apa sih tujuannya yang pengen dicapai dari Koldiak? Kalau kenapa pakai bahasa Inggris ya dulu jujur aja kita emang pengennya
bisa mendapatkan feedback dari seluruh kalangan masyarakat gitu di luar maupun di Indonesia. Makanya kenapa kita pilih bahasa Inggris. Sesimpel itu sih sebenarnya, karena istilahnya kalau bahasa Inggris hampir semua orang bisa tahu gitu. Bahasa yang paling universal kan. Tapi sebelumnya pernah bernama Pirates ya kalau nggak salah ya, sebelum jadi Cold Diak. Itu awal mulanya dari mana sih? Apakah ini emang teman-teman dari zaman kuliah atau bahkan tetangga akhirnya kenalan terus bikin band, atau gimana nih awal mulanya? Kalau Pirates tuh dulu sebenarnya lebih ke embrio doang sih. Jadi kayak apa ya? Dulu tuh band SMA gitu kan, yang isinya ya anak-anak SMA itu di SMA Negeri 3 Malang dulu. Terus makin kesini, makin waktu lulus kan kuliah segala macam, personilnya udah pecah. Terus akhirnya udah ganti personil di luar SMA 3 itu, yang tersisa dari SMA 3 itu cuman saya pribadi gitu. Akhirnya kan ada Derry udah di luar SMA 3, akhirnya kayaknya yang punya band, yang punya rumah udah nggak ada di sini gitu. Kenapa kita nggak bikin rumah baru aja yang lebih, maksudnya kita dulu berlima ya waktu itu, berlima yang sesuai sama passionnya kita, musiknya gimana dah kita rubah gitu. Karena kan dulu nge-rock banget kan Pirates ya. Jadi kalau sekarang ini genrenya lebih ke pop ya dibandingkan dulu yang agak rock-rock gitu ya. Ya, kita sih kalau dibilang pondasinya sih pasti ada pop musiknya. Tapi di dalam musiknya tuh ada unsur-unsur musik lain yang bisa nempel di pop gitu. Maksudnya rocknya ada, R&B-nya ada, terus terakhir kemarin kita coba-coba ada reggae juga. Maksudnya musik pop kan bisa seluas itu gitu. Kita pengennya nggak terbatas sih kreativitasnya. Maksudnya nggak kayak gimana ya, ntar kita udah Cold Diak adalah band A gitu, stylenya A. Genre A gitu. Nanti kita suatu saat, namanya manusia kan pasti berkembang kan pola pikirnya segala macam. Suatu saat nanti kita malah jadi beban itu. Karena image itu, image musik itu malah jadi beban. Kita pengen bergerak ke sana tapi aduh image-nya udah nempel banget di musik A misalkan. Kalau kita geser ke kanan nanti dibilang ikutin pasar atau gimana gitu. Iya. Oh iya, tadi kan sempat dibilang katanya di Jakarta sama Juni ya. Juni Records ya. Iya. Nah, aku tuh ngebikin namanya No Make Up ya. Boleh cerita nggak sih itu lagunya mengenai apa sih? No Make Up tuh EP yang di dalamnya ada 7 lagu. Dan singlenya itu ada 3 lagu. Yang pertama Don't Love Me, yang kedua Tiffany, yang ketiga No Make Up. Jadi No Make Up itu ada lagunya, dan No Make Up itu as a EP title. Kayak begitu. Kan Bang Derry ini keyboardis kan ya di Cold Diak ya? Itu emang dari dulu emang ada belajar main keyboardnya atau gimana? Atau otodidak? Kok kayaknya keren banget sih tapi tuh. Waduh, terima kasih. Derry itu agak-agak multi instrumentalis sebenarnya, yang paling multi instrumentalis di Cold Diak. Jadi kecuali ya ada beberapa, maksudnya semua alat musik main bisa gitu, tapi nggak semua alat musik perfect. Iya benar. Iya benar. Jadi kalau pertanyaannya adalah saya pernah les atau kursus, nggak pernah. Cuma dulu pertama kalinya bisa main keyboard ya nggak tahu kenapa orang tua saya beli keyboard gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau saya yang nggak bisa main keyboard harus main keyboard, tapi nggak diajarin gitu. Terus lihat tutorial gitu, terus gimana caranya main keyboard tuh ya sama aku lulus gitu. Habis itu kayak main, karena aku dulu bisanya main gitar dulu daripada main keyboard. Terus dipetikin satu-satu, udah gitu. Sampai sekarang belajarnya kayak gitu sih. Hati-hati nih, Bang Derry itu kayaknya aset yang sangat berharga sekali loh. Jangan sampai nanti dia tiba-tiba bikin one man show, tiba-tiba misah berapa bulan. Hati-hati tuh. Bang Sambada baik-baik nih temennya nih. Semuanya bisa banget untuk one man show sebenarnya. Makanya, Sambada juga ada bakat untuk itu sebenarnya. Tapi ya bersyukurnya, iya sih, maksudnya Cold Diak ini apa ya, bener-bener package yang menurutku selama dulu ngeband sampai sekarang tuh bener-bener ya ini band tuh kayak gini gitu. Maksudnya semuanya bisa ngasih warna yang beda-beda gitu. Sebenarnya selera musiknya jauh beda semua gitu. Bima juga walaupun dia masih proses lah ngulik untuk bisa produce sendiri. Cuman permainan bass dia tuh asli, kalau bukan Bima yang main itu rasanya beda pasti. Terus so what's next nih abis ini? Sekarang berarti kan udah ditahu di Indonesia. Apakah habis ini mau ada tujuannya lagi, pengen merambah ke Asia Tenggara atau nanti kemudian ke Asia Pasifik, seluruh dunia? Ada
go internasional nggak intentionnya nih? Kalau- Ini kan kayaknya udah Kalau bisa jadi the next 1D nih kayaknya nih. kalau go internasional ya pasti semua musisi yang Cita-citanya seperti itu ya. pasti punya cita-cita kayak gitu kan. Hmm. Cuman entah kenapa kalau dia tuh dari dulu progresnya selalu step by step, bener-bener Oke. satu, bener-bener. Berasanya gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasain, oh tiba-tiba yang nonton ada ribuan gitu. Banyak. Tiba-tiba kita punya fanbase gitu. Tiba-tiba kita punya followers banyak. Nggak yang setiba-tiba itu. Jadi kayak kita bener-bener ngerasain dari satu titik ke Iya. satu titik lagi. Dari Malang kita bukan apa-apa, akhirnya di Malang kita bisa jadi headliner. Di Malang headliner doang jadi pembuka band, akhirnya bisa jadi setara sama band nasional walaupun kita masih band Malang. Ya. Akhirnya kita label di Jakarta, di luar kota mulai ada gitu. Jadi kayak bener-bener satu-satu. Ya. Itu pun dari tahun 2016 ya. Hmm. Jadi kita kalau go internasional atau Southeast gitu kita pengen banget ke Southeast. Cuman kita masih pengen explore Indonesia sih, kita banyak tempat yang belum kita kunjungin di Ya. Indonesia gitu. Kita pengen orang-orang di Indonesia Timur juga bisa relate sama musik Koldiak gitu kan. Apalagi semenjak pandemi ini sebenarnya ada beberapa hal yang pengen kita lakukan juga kemarin-kemarin, terus habis itu ada beberapa ya karena keadaannya kayak gini akhirnya ada yang beberapa dipospon kan. Jadi Iya. kayak akhirnya ya kita harus lakukan ini ketika pandemi ini berakhir gitu. Jadi Iya. sebenarnya kita ada beberapa hal yang akan dilakukan. Jadi salah satunya adalah pengen menemui teman-teman di kota-kota lain yang belum pernah kita kunjungi. Nah, Gitu. itu karena menurut Ya. kita pertemuan akan lebih berarti kalau kita tuh bener-bener ketemu langsung gitu. Siap. Akan bener-bener ninggalin apa ya, benak yang oh ternyata anak-anak Koldiak tuh kayak gini, nggak cuma dengerin Kesan musiknya lah, ya. gitu, cuman ketemu orangnya, oh ternyata Sambada tuh kayak gini orangnya, ternyata Iya. Derry tuh kayak gini orangnya. Jadi kita punya hubungan yang apa ya, deket lah sama pendengar kita. Kita termasuk orang yang masih pengen banget ngobrol sama pendengar kita sih. Lu ini nggak sih apa sih dengerin Koldiak dari kapan sih gitu. Iya, pertama kali. Ya kita tuh masih suka nanya kayak gitu, dengerin Koldiak dari kapan sih, siapa sih yang pertama kali ngasih tahu. Jadi kita punya insight gitu, oh orang-orang dengerin Koldiak tuh taunya dari ini gitu. Iya, Oh iya. ini. Iya. Oh iya, tadi kan ngomongin pengen supaya bisa deket sama fan-nya ya. Pas banget nih sama yang berikutnya ya. Karena tema kita ini saat ini get to know the members gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan singkat yang pengen Kian nanyain. Boleh ya? Ini kan tadi Boleh. ini kan cuma Tapi nggak berdua lengkap ya. nih. Aslinya ada Iya. berempat kan ya. Tapi Iya, berempat iya. wakilin aja. Oke. Dari diantara 4 member ini, siapa sih yang paling suka iseng? Bima. Bima sih. Gimana? Bima tuh, basisnya kalau dia. ya dia yang paling suka iseng. Mungkin karena dia ini ya, dia kan yang personil yang paling kita tuain gitu kan. Jadi kayak mungkin merasa yang paling bisa ngisengin yang lain gitu. Iya, paling berwenang lah untuk iseng. Emang suka ngapain dia? Dia iseng banget sih. Dia sering bercandain anak-anak yang lain gitu. Terutama kayak pas lagi Bikin panik juga kadang-kadang. ya itu sering sih. Udah mau berangkat gitu, udah mau berangkat masih ini di kamar mandi, gitu, dilama-lamain gitu Gitu. masih gitu. Terus kalau yang Banyak paling sih. suka serius siapa nih? Yang paling serius, yang paling... Seriusnya gimana tuh? Jadi kalau Iya. misalnya mau ada, katakan mau ada performance nih, udah kalian harus ini, siap-siap ini, nggak boleh telat, harus begini. Atau nggak, bajunya segini, nggak boleh ganti. Manajer. Iya, manajer sih. Manajernya kalau dia sih kayak gitu. Dulu mungkin aku ya, dulu Iya. waktu sebelum punya manajer kan dulu yang handle manajerial kan aku semua tuh dari sampai tahun 2018 ya. 18. Itu pun jadi urusan sama panitia tuh saya sendiri, terus semua segala macam. Jadi ya ke anak-anak juga gitu, mau nggak mau mesti tegas gitu, sosok serius gitu. Tapi kalau Berarti yang paling- pertanyaan adalah personil berarti sampai sekarang masih Sambada. Mungkin ya. Iya. Terus kalau yang paling suka telat, kalau misalnya mau ada performance atau ada band practice siapa nih yang paling suka lambat atau nanti dulu ngelambat-lambatin? Kalau manggung kayaknya enggak deh ya. Iya, Karena kan nggak kita ada yang berangkatnya iya, bareng-bareng gitu. Oke. Mungkin kalau latihan gitu ya. Mungkin bukan telat kali ya, lebih ke terlalu santai kali. Nah, Mungkin karena kan kita kalau Banget. latihan kan kita punya studio sendiri gitu kan. Nah, Jadi kayak misalkan lo latihan jam 7 malam gitu ya. Jam 7 itu udah datang semua sih. tapi belum Cuma ada. masih mager, ada yang tidur-tiduran, ada yang yang main Iya. game dulu, jam 8 baru masuk. Iya. Nah gitu. Kalau Terakhir. Jam 7 datang. Hmm. terakhir,
Kalau yang paling suka temperamental, paling emosian, paling nggak sabaran, paling suka marah, siapa tuh? Sadar diri sih. Ini Aku Sambada sih kayaknya. Sambada lagi, aduh. Semuanya, Bang Sambada mulu dong nih. Tapi enggak, maksudnya saya dari kaca member juga ya. Kalau temperamental atau emosian itu di hal-hal yang emang berkaitan sama kerjaan sih. Kalau Sambada emang kayak, Ya. wah ini udah waktunya tapi kok nggak ada progres kayak gitu. Ya, Gitu. ya. Bukan yang semuanya ditemperamentalin gitu sih. Ini bukan pembelaan tapi emang kalau saya melihat dari sudut pandang member juga. Ya masih normal lah ininya. Iya, normal-normal Marah-marahnya tuh kayak masih gitu. normal. Emang dalam satu band harus ada yang kayak gitu kan? Terus Bang Sambada, kalau misalnya menurut Bang Sambada, Bang Dery kayak gimana dong? Tadi yang paling serius bukan, yang paling iseng bukan, paling emosi bukan, temperamental bukan. Terus Bang Dery orangnya kayak gimana? Paling ikut-ikut nih kayaknya. Dari itu biasanya paling ini sih, kalau misalkan yang lain, ini pas ngomongin ini ya, hektiknya kerjaan ya. Ya. Ngomongin hektiknya kerjaan, dari itu yang paling, dari yang lain kan biasanya ada momen-momen semua tuh clueless gitu. Oh, oke. Iya kan? Misalkan aku nih di grup, misalkan, ini kok belum selesai sih, ini gimana nih yang segala macam. Semua tuh clueless, bingung mau jawab apa gitu kan. Sedangkan yang ini udah nuntut selesai gitu. Akhirnya diri itu mesti yang awal ngasih, oh mestinya gini di segala macam apa kayak gitu sih. Cuman kalau di luar kerjaan sih mungkin dia termasuk orang yang paling mageran sih. Paling mager. Paling mager. Intinya paling lama ya. Oke, thank you banget ya. Udah mau hadir di Kianas Mawina Talk secara virtual. Semoga bisa tercapai tadi mimpinya bisa go internasional. Salam juga buat Bang siapa namanya? Bang Revi, Bang Dimas, dan lain-lain juga. Thank you ya. Siap. Ya, Anu, thank you again. terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya. Bener. Ya. Makasih ya. Sukses ya sekarang lagi. Ya, jadi kita sudah semakin mengenal beberapa anggota dari Koldek, kayak itu Bang Dery dan Bang Sambada. Yang sayangnya dua member lainnya sedang berhalangan hadir. Terima kasih juga kepada Anda yang telah menyaksikan Kianas Mawina Talks. Selamat malam, saya Kianas Mawinata, dan sampai jumpa.